wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diriku terlebih dahulu nih. Nama aku Adina Mafira. Aku merupakan mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cuakala Langsa, yaitu tepat sekali berada di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, malam ini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai hasil resume aku di mata kuliah bimbingan konseling. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Ibu Suhelianti dan seluruh teman-teman yang saya cintai. Nah, saya akan menjelaskan tema resume saya itu tentang fungsi bimbingan konseling. Sebelum itu, saya ingin memberitahu ke teman-teman semua, apa sih makna dari bimbingan dan apa sih konseling itu? Seperti itu teman-teman. Nah, jadi bimbingan itu menurut Abu Ahmadi adalah bantuan nih yang diberikan kepada seseorang atau yang diberikan oleh kepada peserta didik agar potensi yang dimiliki mampu dikembangkan oleh dirinya sendiri dengan secara optimal dan maksimal. Dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan, guna menentukan rencana masa depan apa yang ingin dilakukan oleh peserta didik tersebut. Nah, hal senada dan serupa juga dikemukakan oleh Prayitno dan Erna Anti, yaitu adalah bimbingan adalah sebuah proses penerimaan, bantuan atau pemberian yang dilakukan oleh seseorang atau yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik, baik anak-anak maupun remaja atau orang dewasa, agar orang yang dibimbing ini dapat mengembangkan kemampuan dirinya dengan secara optimal, maksimal, secara mandiri, secara bermanfaat, dengan memiliki kekuatan individu dan sarana yang ada pada dirinya sendiri. Karena sejatinya setiap manusia memiliki power yang memang ada dalam dirinya. Tapi bagaimana kita sebagai konselor ataupun sebagai bimbingan konseling yang ada di sekolah itu dapat membangun jiwa the power itu tadi yang ada di dalam diri seorang peserta didik. Nah, seperti itu definisi bimbingan teman-teman. Sekarang aku mau jelasin kepada teman-teman semua mengenai definisi konseling. Jadi konseling itu adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tahapnya. Dia itu dilakukan secara bertahap. Jadi dia itu memang konseling itu dilakukan dengan cara tahap, ya, tatap muka, ya kan, antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan khususnya konselor. Pasti seorang konselor itu mempunyai trik and tips bagaimana cara mengatasi agar jiwa anak itu stabil, agar jiwa anak dan the power tadi yang ada dalam diri kita itu bakalan maju dan terus berkembang, menyediakan situasi belajar. Nah, dalam kondisi ini tuh konseling dibantu untuk memahami diri sendiri. Nah, menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi, umum maupun masyarakat. Lebih lanjut lagi nih, bagaimana konseling dapat belajar, bagaimana konseling itu dapat memecah-mecahkan masalah dan menentukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Nah, jadi itu definisi dari konseling itu sendiri. Jadi di sini saya simpulkan ya, bahwasannya pengertian dari bimbingan konseling itu yaitu adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Nah, konseli ini adalah objek ya, konseli, agar konseli ini mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman definisi dari bimbingan konseling. Gimana kira-kira? Udah dapat gambaran ya gimana bimbingan konseling itu. Nah, di sini aku akan lanjut karena kebetulan tema aku fungsi bimbingan konseling. Kita langsung aja nih ke fungsi bimbingan konseling. Nah, di sini teman-teman, ternyata fungsi bimbingan konseling itu ada beberapa ya. Dia tidak hanya 1, 2, dan 3, tetapi banyak ternyata. Yang pertama itu mengenai fungsi pemahaman nih teman-teman. Nah, jadi kalau kita kutip dari buku yang aku ambil di internet itu dari jurnal orang ya, yaitu fungsi bimbingan dan konseling itu membantu konseli agar membantu si anak peserta didik tadi atau si objek manusia itu tadi agar memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri, potensi yang ada pada dirinya. Nah, itu dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, norma agama. Berdasarkan pemahaman ini,
konseli atau si peserta didik ini diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya secara optimal dan maksimal. Nah, jadi itu fungsi pemahaman. Jadi konseli atau peserta didik itu harus kita ajarkan bagaimana dia harus mengenal dirinya sendiri, bagaimana dia harus mendapatkan, oh ternyata nih bakatku di sini loh, ternyata aku bakatku di sini. Nah, jadi ketika peserta didik atau konseling mengetahui bakat-bakat tertentu yang ada di dalam dirinya, maka dia akan dengan mudah mengembangkan bakat-bakat tersebut. Jadi menurut saya nih ya, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau peserta didik atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantunya ataupun pembimbing tadi itu. Nah, kemudian ada di sini fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli melalui fungsi ini. Nah, konselor di sini memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara-cara menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan atau kegiatan yang membahayakan diri. Nah, jadi fungsi preventif ini kita sebagai konselor atau sebagai guru di bimbingan konseling yang ada di sekolah, gimana caranya kita dapat memberikan pemahaman atau pengajaran kepada anak-anak bahwasanya jangan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri atau dapat membahayakan orang lain. Jadi kita harus bisa memahami, harus bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak itu. Nah, di sini menurut saya melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri sendiri, pada diri siswa, nah sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Nah, jadi itu fungsinya tadi, kita harus memberikan pemahaman bahwasanya ini nggak boleh loh nak, ini nggak boleh karena ini nggak bagus buat kamu, nggak baik, kamu dapat terhambat bertengkar dengan teman, nggak baik karena itu akan menciptakan tidak keharmonisan yang ada di pertemanan kita, seperti itu contohnya. Kemudian fungsi ini juga dapat diwujudkan tidak hanya guru BK atau guru apa, tapi juga bisa realisasikan atau diajarkan kepada guru-guru kelas, pembimbing-pembimbing konselor dengan merumuskan program bimbingan yang sistematis sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan siswa seperti kesulitan belajar, kekurangan informasi, masalah sosial dan lainnya sebagainya dapat dihindari. Nah, jadi itu fungsi dari preventif. Kemudian ada fungsi pengembangan. Ini sangat menarik sekali fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Karena dia sangat amazing ya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konselor, personal sekolah, mahasiswa. Nah, jadi itu. Jadi di sini maksudnya fungsi pengembangan ini memang konselor itu atau sekolah berupaya bagaimana sekolah itu memiliki fasilitas yang mumpuni sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman, dengan aman, tentram, dan mudah memahami pelajaran yang diberikan oleh guru itu tersebut. Nah, secara sinergi nih, sebagai teamwork atau berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseling mencapai tugas-tugas perkembangan. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat, brainstorming, homeroom, dan karya wisata. Nah, jadi menurut saya nih gini nih, setiap siswa itu kan hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing kan, pastinya, yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan yang lain sebagainya. Nah, melalui fungsi inilah, melalui pelayanan ini, bimbingan dan konseling berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan. Nah, selanjutnya memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menjunjung tercapainya di power bakat atau minat yang ada di diri anak tersebut. Nah, jadi gunanya itu fungsi pengembangan yang ada di bimbingan konselor. Oke, selanjutnya fungsi penyembuhan. Unik ya dengar nama fungsi penyembuhan itu. Nah, jadi yaitu sebenarnya fungsi penyembuhan yaitu adalah fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat
kuratif, itu fungsi ini berkaitan erat nih dengan upaya memberikan bantuan kepada siswa, kepada pasien, kepada klien, kepada konseli yang telah mengalami masalah. Nah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, teknik yang dapat digunakan adalah konseling, yaitu adalah remedial teaching. Nah, jadi gini, mungkin setiap pasti manusia yang hidup di dunia ini memiliki masalah. Nah, baik masalah pribadi, sosial, dan lingkungannya. Jadi kalau di ranah sekolah, di sini fungsi penyembuhan itu ketika ada siswa bermasalah maupun di keluarga ataupun terhadap dirinya sendiri. Nah, itu fungsi dari penyembuhan itu sendiri, fungsi dari konselor yang ada di sekolah untuk memberikan bimbingan ya kepada peserta didik gimana caranya dia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada dirinya sendiri. Jadi gini, apabila nih ya seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkan permasalahannya sendiri, lalu ia pergi ke pembimbing, pergi ke konselor, pergi ke guru. Nah, maka yang diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya nih masalah yang dirasakan oleh siswa tersebut, oleh mahasiswa tersebut kan. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi yang keadaannya sangat tidak mengenakan, sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut. Nah, masalah yang dialami siswa juga merupakan suatu keadaan yang tidak disukainya. Oleh sebab itu kita harus dapat menyelesaikan atau diangkat dari keadaan yang tidak disukainya. Karena kan kalau misalnya siswa atau anak-anak kan kita khususnya di MI ya, anak-anak yang memiliki masalah, mungkin dia ada beberapa anak-anak itu yang tidak bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan, emosi yang dia rasakan. Mungkin di rumahnya terjadi ayah dan ibunya maaf kayak bicara atau apa, mungkin dia tidak bisa meluapkan itu secara lisan, tapi dia hanya bisa merasakan, dan itu berdampak buruk dan sangat negatif di kehidupannya, mau di sekolah ataupun di lingkungan gitu. Mungkin kalau teman-teman nih perhatiin, mungkin banyak anak-anak yang broken home nih. Kita bersyukur ya karena kita terlahir dari keluarga yang harmonis ya, insya Allah. Pasti mereka memiliki suatu emosional yang tidak stabil, sehingga kadang-kadang mereka menjadi orang yang temperamen, kadang-kadang marah, kadang-kadang ketawa. Nah, seperti itulah sebenarnya itu adalah ganjalan yang ada dalam dirinya nih. Jadi fungsi kita sebagai konselor, guru, pembimbing, bagaimana kita dapat mengatasi masalah yang dialami oleh si pasien atau klien ini. Nah, kemudian ada di sini fungsi penyaluran. Nah, jadi fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli atau membantu mahasiswa memilih kegiatan ekstrakurikuler, ya jurusan atau program studi yang menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Nah, jadi lembaga penyaluran ini itu bagaimana kita dapat mengalihkan emosional anak yang tadinya tidak stabil karena adanya masalah-masalah di dalam pribadinya, lingkungannya, keluarganya. Itu dengan cara hal-hal yang positif seperti ekstrakurikuler. Apa hobi anak itu? Nah, mungkin dengan kita mendekatkan pendekatan dengan hobi atau hal-hal positif yang dapat lebih berkembang terhadap dirinya sendiri, hal-hal positif yang akan tumbuh dalam dirinya itu karena hal yang disukainya. Nah, maka itu akan menjadi sesuatu yang dapat membantu dalam mengatasi masalah dalam emosionalnya. Dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh guru BK ataupun konselor ya, tapi dengan guru-guru mata pelajaran lainnya juga sangat membantu. Jadi menurut saya itu adalah setiap siswa itu hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri ya sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, minat, kecakapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Melalui fungsi ini, pelayanan, bimbingan, dan konseling merupakan
berupaya mengenali masing-masing siswa secara perorangan. Selanjutnya memberikan bantuan penyaluran ke arah kegiatan atau program yang positif yang dapat menjunjung tercapainya perkembangan yang optimal dan maksimal yang terdapat di dalam diri si siswa tersebut. Kemudian ada fungsi adaptasi. Nah, di sini fungsi adaptasi ini tidak kalah membantunya ya para pelaksana pendidik, kepala sekolah atau kepala madrasah dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program-program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli atau mengenai itu yang tadi ya, kita memberikan pemadaan, memberikan sarana prasarana yang mumpuni ya untuk anak-anak belajar di sekolah itu. Dengan begitu, dalam memperlakukan konseling secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah, madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun penyusunan bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan pencapaian konseling. Kemudian ada fungsi penyesuaian, yaitu adalah fungsi bimbingan dan konseli dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kemudian fungsi perbaikan, yaitu adalah bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam pola pikir, berprasangka, bertindak, berkehendak. Jadi konselor itu melakukan intervensi atau memberikan perlakuan bimbingan ya terhadap si siswa atau terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat ya, sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Nah, kemudian ada fungsi fasilitasi. Nah, ini memberikan kemudahan kepada konseli ataupun kepada siswa, kepada mahasiswa dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan, memberikan bantuan ya kepada konseli atau siswa, mahasiswa untuk mencapainya perkembangannya yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam dirinya. Nah, kemudian ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan yang terakhir nih, dan konseli untuk membantu konseli atau siswa ya, supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif, supaya dapat memiliki sifat yang konsisten atas apa yang telah dia capai ini, atas hal-hal positif yang telah dia dapatkan nih di dalam dirinya tuh gimana caranya agar kita membuat siswa atau mahasiswa itu tetap konsisten dengan sifat-sifat itu yang telah kan. Fungsi ini memfasilitasi konseli atau siswa agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program menarik, kreatif, dan fakultatif pilihan sesuai dengan minat konseli. Nah, di sini di fungsi pemeliharaan ini kita tuh harus bisa mengarahkan kepada murid, kepada klien ya, bahwasanya harus memperkenalkan aktivitas-aktivitas yang produktif yang menghasilkan hal-hal yang positif, dampak positif pada dirinya sendiri, dan bagaimana kita mengajarkan agar dapat memelihara sikap produktivitas itu sendiri kepada peserta didik itu tadi. Nah, di sini menurut Prayatno dan Erna Amti yaitu menyatakan bahwa fungsi pemeliharaan di sini bukan sekedar mempertahankan. Nah, di sini bukan sekedar mempertahankan hal-hal yang telah disebutkan di atas, tetap utuh, tidak rusak, tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar hal-hal tersebut bertambah lebih baik dan berkembang implementasinya. Fungsi ini dalam bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui berbagai pengaturan, kegiatan, dan program. Baik nih teman-teman. Jadi kurang lebihnya, jadi fungsi bimbingan konseling tura sekolah itu adalah untuk membantu siswa bagaimana dapat mengatasi masalah yang ia alami baik secara pribadi, sosial, bagaimana kita dapat menimbulkan rasa ingin berkembangnya diri seorang siswa itu secara optimal dan maksimal, bagaimana kita dapat mengetahui karakteristik yang ada dalam
diri si konseli atau mahasiswa sehingga kita dapat membantunya secara optimal dan maksimal. Nah, dengan semoga kita menjadi pendidik yang benar-benar dapat mendidik anak-anak di kemudian hari dengan benar-benar ya, sehingga anak-anak itu mendapatkan bimbingan secara optimal. Mungkin tidak bisa dapat di rumah, tapi bisa mendapatkan itu semua di sekolah. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.